Senang dan lega. luar biasa. Akhirnya ya kan? Akhirnya penantian 3 tahun. Nah, Dava ini. Dari kamu dong, Ini cerita yang paling seru. Waktu kita manggung di Blok Tapi M. kalau mau kita dulu biar ditutup. Oh iya, punchline. Takutnya. Gue takutnya dari sana gue garing gitu kayak. Punchline ya. Dari Gue jadi beban. Iya. Ya nggak apa-apa. Lu udah naturally lucu, udah. Gimana Kanenon? Kalau aku pribadi waktu pas diumumkan ada BCU, aku udah sempat cerita waktu pas interview juga bareng Cila. Pas BCU diumumkan tuh aku kayak oh my god, berharap semoga aku bisa be part of this cinematic universe gitu, apa aja dah gitu. Apa aja? Iya, apa aja deh gitu. Pasrah ya? Pasrah gitu. Setelah pas Virgo diumumkan kan ada Virgo Talent Search, terus kayak ya udah aku akhirnya kayak kasih hashtag semua video-video aku, terus panggil casting. Dan dipanggil kayak, oh ya akhirnya kamu jadi Scorpion Sisters, so kayak seneng banget dan nggak boleh bilang sampai siapa kan. Iya. Jadi kayak pengen ngomong gitu kayak hai tapi nggak boleh gitu, jadi ya udah akhirnya ya happy lah gitu. Kebetulan bisa tanya ke ketua gengnya gimana Mbak? Nah ini ketua geng saya. Kalau aku ingat banget waktu itu aku screen test, aku nerima satu scene itu aku sebagai Carmine dan dijelaskan Carmine ini adalah perempuan yang sombong, sebatas itu. Aku belum tahu kayak dia bakalan nge-rock dan nyanyi gitu, belum. Terus pokoknya itu salah satu adegan di ending sih, udah masuk ke ending gitu. Terus habis itu aku belum tahu itu buat BCU, aku belum tahu di situ. Terus habis itu aku ditelepon, dikasih tahu aku kepilih untuk jadi Carmine dari The Scorpion Sisters, dan ini bagian dari film Virgo and the Sparklings, bagian dari BCU. Aku langsung kayak gitu, bener-bener kayak ini beneran. Apalagi oh iya, jadi awalnya emang aku tuh sama kayak komentarnya, aku ngelihat ada hashtag si Virgo Talent Search itu. Tapi emang sebelumnya kan udah diumumin Zara kan sebagai Virgonya. Nah, karena aku tuh udah kenal sama Zara, aku tuh ini belum pernah di-spill dimanapun, aku bilang Zara, ini coba tanya ke Joko Anwar ada lowongan nggak gitu. Enggak, kali Ada lowongan nggak? Iya. Info locker ya? Kali aja order, aku send video aku acting AB gitu kan. Tapi kayak ternyata aku nanya ke orang-orang screenplay juga, mereka bilang ikut aja deh talent search-nya. Pasrah kan, ya udah ikut gitu. Ternyata pas udah ikut-ikut, itu sebenarnya lumayan menarik karena beberapa temen gue tuh udah dipanggil, Dev. Mereka udah casting, sementara gue belum. Gue kayak udah nggak mungkin, gue kayak nggak ada deh. Ini info locker ini udah terisi nih. Ya tapi ternyata dipanggil juga, terus nggak tahu buat apa, dibilang ini buat film remaja gitu, film remaja, screenplay. Kalau Dava nanti lucu nih buat film komedi. Nanti abis ini ya. Terus pas aku datang, ternyata yang casting langsung Om Ocai Nyomo Diharahap kan. Terus ditanya, kamu bisa main alat musik nggak? Aku bilang bisa apa aja. Terus aku bilang ya tamborin, bisa main drum. Terus oh iya coba lihat videonya. Terus aku casting, prosesnya lumayan cepat, alhamdulillah terpilih. Langsung kayak menang door prize. Gitu juga. Alhamdulillah. Kita berempat dulu menang door prize. Iya, alhamdulillah banget. Next dong. Tapi lu berarti casting sekali? Sekali. Sekali. Kok gue 3 kali? Aku nggak kasih tahu lo cuma ngasih tahu yang di Gue 3 lapangan itu. kali. Jadi hari pertama, Hamin satu casting tuh gue dihubungin terus sama Karaha. Video lu lucu nih kata dia. Main film lah, casting besok kata dia gitu. Iya, ekspektasi lo film? Film komedi. Komedi. Apalagi kan, Apalagi kan orang dikirimin Tapi video yang Ori lawak. Harahap yang direct tahu? Enggak. Oh jadi cuma taunya film aja? Tahu filmnya aja. Kasian ini orang nggak tahu apa-apa. Akhirnya gue datang ke sebuah ruangan kosong gitu, cuma ada satu kamera sama satu orang yang ngerekam, casting directornya. Gue masuk, pertama gue disuruh stand up. Oh iya. Iya, gue disuruh stand up. Udahlah gue disuruh stand up. Terus habis stand up, coba kamu joget TikTok dong. Kan gue nggak bisa ya. Akhirnya gue gini-gini doang kan. Ya kan beneran, gue joget TikTok yang jogetan dulu kayak gitu. Terus abis itu coba acting sedih. Terus disuruh bikin lagu kayak gitu-gitu. Gue ini film apaan sih? Udah kayaknya gue dibecandain doang kali ya. Udahlah akhirnya gue balik. Udah paling nggak pilih kan, nyokap gue nanya anak mama gimana, lolos nggak? Katanya gitu. Gue bilang enggak lah, orang banyak anak-anak lain yang lebih bagus. Gue bilang kayak gitu kan. Besoknya dihubungin lagi yang datang ke lapangan futsal tuh. Hari kedua ketemu sama Kariri. Iya, sama Kariri. Disuruh ke tengah terus kesurupan. Ini nggak apa-apa yang ngomong ya? Iya ngomong. Kesurupan kan gue cuma teriak apa kek.
ngapain deh kata dia gitu. Akhirnya gue gitu. Nanti pipi. Iya. Itu hari kedua. Hari ketiga yang datang ke tempat bela diri. Ah, lu datang juga? Yang itu, yang tempat fighting itu loh. Lu ngapain Yang di datang mana? Di situ? Cilandak apa di Lupa Depok? gue, Depok. Oh, yang di Depok. Yang di Depok. Itu masih belum di lock, masih di casting jatuhnya. Masih? Belum di lock masih datang. Belum datang kasihan. Kita udah koprol backlog. Itu datang kontrak kasihan. Gue belum. Akhirnya dia bilang, udah kamu coba tunjuk yang pelatihnya itu kan ada tuh yang rada tua ya, yang jadi gurunya kan ya. Siapa? Abah, Abah. Iya kayaknya botak. bukan ada lagi bukan. satunya Yang lupa agak gua. berisi. Iya. Abah Kalau kamu kali. pukul dia, terus saya nggak berani, nggak enak orang tua takut kualat. Gue ngomong kayak gitu. Terus gue samperin, oh maaf saya disuruh pukul sama di sana. Terus kata dia, Dikerjain. ya udah pukul aja kalau nggak berani kamu saya pukul. Dipukul gue beneran. Hari itu tuh. Oh iya. Terus disuruh yang naik ke atas tau nggak sih, yang disuruh salto ke bawah. Karena ada tumpukan. Oh, dia kan iya, emang iya, ada iya. adegan itu ya. Ada adegan, cuma kan tetep tuh bukan gue yang mainin. Oh, Terus iya, gimana akhirnya? Udah kamu lompat ke apa kamu naik ke atas? Bisa. Naik ke atas. Sekarang kamu salto ke bawah kan gak bisa gue salto ya. Keterima nggak akhirnya? Akhirnya gue nanya kan ke Brian waktu itu, ini film apa? Serius lu main gak tahu kata dia gitu. Terus Bumi Langit, nah di situ baru gue kerasa dapet door prize setelah 3 hari. Kalau lu kan soalnya lu dapat tuh. Gue 3 hari tuh baru tahu itu Bumi Langit. Kayak Bumi Langit, wah gitu. Alhamdulillah akhirnya. kayak gitu ya. Alhamdulillah. Kira 3 main. hari ini tidak sia-sia ya. Udah kesurupan-kesurupan Dari di Bekasi ke lapangan. Jakarta, Bekasi Jakarta. Alhamdulillah. Gak sia-sia. Alhamdulillah. Yuk kita syukuran yuk. Gak usah. Perwakilan dari The Virgos kali ya. Jadi Virgo and Sparklings itu bercerita tentang seorang anak perempuan namanya tuh Riani yang diperankan oleh Zara Adisti. Terus dia tuh ceritanya punya satu kemampuan. Kemampuannya seperti yang kita bisa lihat di trailer, bisa ngeluarin api gitu loh, dan dia bisa ngelihat warna suara, namanya sinestesia. Dia bisa ngebaca aura orang dari suaranya gitu. Nah, terus di saat perjalanan dia ini, dia banyak mengalami penolakan-penolakan lah dari sekitarnya, karena dia punya sesuatu yang aneh dan sering bikin masalah gitu. Jadi dia cenderung gak punya teman, pindah-pindah sekolah, sampai akhirnya dia sampai di satu sekolah yang kemudian bertemu sama anak-anak yang gak jelas juga. Yaitu aku sebagai Monica. Oh, sekalian kenalan ya. Jadi sekalian ngelain di The Virgos juga deh. Jadi aku tuh sebagai drummer. Jadi aku Satin Zaneta sebagai Usi, dia tuh keyboardist. Terus kita punya satu manajer namanya Rebecca Klopper, di perannya tuh sebagai Sasmi. Terus aku, Rebecca sama Satin tuh sebelumnya emang udah punya grup band gitu, yang nggak tahu juga sih gue namanya apa ya sebelum The Virgos. Terus kita tuh cerita lagi nyari vokalis gitu. Jadi emang kita tuh ngeband buat nyari-nyari duit tambahan gitu loh, kayak nge-gigs, nge-jam. Sampai akhirnya bertemu dengan Riani yang suaranya tuh bagus banget dan kita rekrut. Nah, tapi pas di tengah perjalanan kita lagi nge-band ini, ternyata kita ini tahu dia ini punya kemampuan, ya kan? Ternyata dia bisa menjadi jagoan. Nah, pas kita lagi ngajarin dia jadi jagoan nih, ada kasus nih di kota kita yang sedang terjadi. Kericuhan-kericuhan yang cuman bisa Riani doang yang menyelamatkannya. Begitu. Anyways, di sini juga kita punya idola slash rival kali ya, itu Scorpion Sisters. Gimana nih Baru kenalan. Untung di bridgingnya gimana? Bridgingnya bagus ya ini memang ya. Ini dari The Virgos, ini dari Scorpion Sisters, silakan. Jadi di The Scorpion Sisters ini ada 2 personil lagi, yaitu Kak Indah Kus, dia main di bass. Terus juga Kak Rachel, dia main di drum. Dan ada Kak Mentari Sebagai gitaris. Dan kita ngapain di sini, Kak? eh, Nyanyi. rock. Kita nampilin lagu-lagu rock. Gitu. Emo. Iya, benar. Dan aku sebagai vokalisnya di sini. Kalau Carmin, aku bisa bilang dia adalah seseorang yang punya percaya diri yang sangat-sangat tinggi. Tapi sombong nggak? Sombong juga sih. Sombong karena Kayak- Scorpion terkenal Iya, kan. Scorpion terkenal. Jadi kayak kita tahu nih kemana aja kita pasti bakal dilihat. Iya. Bener Tapi nggak salah sih. Bener. Tapi nggak salah sih. Iya, jadi dan kita juga ngeband di sini. Kita sudah melakukan ini bertahun-tahun. Berapa tahun lah kira-kira, Kak? Sekitar udah 5 tahun lah. Iya, Kita kurang udah terkenal di dunia indie gitu. Gitu. Dan kita punya satu fans yang selalu datang ke panggung-panggung Panggung kita. Namanya Juna. Hah? Iya. Aku tuh Gimana rasanya jadi jadi fans nomor 1. bukan dong, jadi Fans juri anak di indie. Master. Oh, bukan. Bukan Juna yang ini. Oh, bukan Juna yang ini. Bukan Juna yang ini.
Nah aku tuh ceritanya kalau di sini ngefans sama mereka berdua, selalu datang ke setiap konsernya, acara konser itu selalu datang nih aku nih, sampai akhirnya aku dijadiin ibaratnya kambing hitam mungkin ya. Iya kan, kambing hitam kan? Black sheep. Iya, black sheep. Ini spoiler nggak sih? Bahasa Jangan. Inggris sih. Karena yang di video yang kesurupan itu ada muka Jangan dilanjutin terlalu Nah, dalam. akhirnya udah dijadiin kambing hitam, tapi ternyata si itulah Nah penjahatnya. iya, adalah seseorang Ya, itu. adalah seseorang. Hampir ya. Tadi dia udah kayak, ini spoiler masih enggak deh kayaknya. Tapi tadi lu udah kayak, gue harus rem nih. Nyempet ya? Gue harus rem Pinggir ya? jurang nih, pinggir jurang. Pokoknya makanya nonton aja lah ya. Ngomong aja. Aku pakai stand sih. Udah jelas tidak, Anda selalu. Dari segini ke sini, stand Ashira ini di cut di iya. Photoshop mukanya. Ribet ya, ribet. Kalau kalian lihat syutingnya tuh sebenarnya dia di sini tuh biru ijo-ijo. Oh iya, green screen. Green screen. Jelek banget. Kebetulan just to make sure aja, just to make clear aja. Sebenarnya salah satu kualifikasi kita untuk bisa bermain di Vergonia Sparklist itu adalah kemampuan bermusik sih. Makanya aku, Satin, Zara kan kita semua juga punya basic nyanyi dan waktu itu dua malah ya, nyanyi dan musik kan, Mawar juga, Kamentari juga dan semua anggota Scorpions dan Dava juga bisa nyanyi bisa main musik ya. Gue nggak main Coba. alat musik. Cuma main tam-tam dong, iya. kan drum kecil itu. Harmonika ya, yang beli di apa? Abang-abang. Abang-abang. Ayo lanjut ya, gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu alasan juga kenapa kita terpilih karena mungkin dari Om Odi Harahap, terus juga Om Joko Anwar dan semua timnya tuh maunya film ini benar-benar terlihat realistis dan believable gitu. Jadi bisa dibilang sih alhamdulillah kita semua memerankan itu asli, kayak even Zara mainnya beneran, dia belajar gitar beneran, aku Satin kita latihan ngeband beneran, mereka juga ada sesi ngeband benerannya. Coba gimana? Coba. Scorpions. Kakak Karmin. Jadi memang buat kita semua yang akan tampil di atas panggung itu dikasih waktu buat workshop buat The Virgo sama The Scorpion Sisters. Jadi kita punya waktu beberapa pertemuan gitu buat ketemu satu sama lain, bertemu sebagai sebuah band, bener, dan Studio latihan, band. ya latihan lagu itu bareng-bareng gitu. Jadi kita udah bisa ngelihat nih kira-kira kalau misalnya Kamentari mainin gitarnya tuh gimana ya kira-kira, terus Kak Indah gimana ya kalau mainin bassnya, terus Kak Rachel juga sesuaiin sama ketukannya, sesuaiin sama irama lagunya. Terus juga kita malah kita sampai nyari koreo gimana kira-kira kita di atas panggung gitu. Karena mereka tuh harus terlihat lebih keren dari kita. itu alhamdulillahnya Virgos tuh noob, jadi nggak apa-apa. Berhasil nggak? Berhasil lebih keren nggak? Berhasil mereka lebih keren. Karena apalagi kalau ngeliat di trailer kan ada yang Austin Mawar kayak, Iya. ya kan gayanya tuh jangan pernah. Kenapa jangan? Kok lu kayak orang sawan lu nih? Kita tapi sebenarnya yang PR-nya kalau di Scorpion itu, nah itu yang tadi kata Cila, kita tuh harus kelihatan lebih jago dari The Virgos. Pokoknya kita emang harus believable, kita tuh jago banget gitu. Terus metal gitu, metal, rock gitu kan. Nah, Indah Mental kecil. Kecil banget Mental ya. kecil. oh kita mental kecil. Kita metalnya kecil. Mental kecil. Indah itu jadi basis, dia baru pertama kali pegang bass, dia bisa main keyboard tapi untuk bass dia belajar dari nol. Nah, tapi mungkin karena dia basicnya musik udah terbiasa ya, jadi dia diajarin bagaimana style bass, sudah jago kayak gitu-gitu diajarin gitu. Oh iya, Angguk-anggukannya iya. gitu. Nah itu juga kita harus belajar tuh gimana jadi ya main keyboard, main gitar oke, tapi kan bagaimana menjadi band rock yang believable dan lo udah bener-bener di situ tuh gimana ya, kita research sih kan, kayak misalnya Mawar dengerin apa, kita dengerin apa biar attitude kita juga udah sesuai gitu dengan harusnya tuh band rock tuh gimana gitu. Iya. Keren. Gimana Kak solo gitarnya waktu Solo itu? gitu, oh itu ada yang kocak. Jadi pas lagi workshop tuh nggak sampai melodi ya, kan saya gitaris ya, nggak sampai melodi. Tiba-tiba pas syuting keluar melodi, Ada belakangnya? ya kita kan langsung, langsung so duet sama Indah kan, padahal ini nggak tahu apa. Nggak tahu kunci apa ya? Gunakan Aku juga pas nggak bisa main drumnya aku baru belakang. Susah kan, susah. Mukul apa dong? Masalahnya pas latihan nggak ada, itu pas syuting nggak ada. Itu Dava itu. Coba gimana tadi? Ada yang sampai manjat tembok ya? Harusnya sebenarnya tantangannya tuh ditanya ke Brian, ngelatih guanya susah. Gimana Gua coba? ngelatih aksi-reaksi aja sama Brian tuh seminggu gua. Ah, serius? Serius. Reaksi emang susah sih. Ya. Reaksi emang susah, soalnya kan
apalagi kan benar-benar harus yang Refleks, kelihatan gini. Soalnya kalian nonjok sini, gue malah kesini. Gimana dong? Kebiasaan. Makanya itu yang lama sebenarnya latihan antara adegan fight gue sama Brian tuh lumayan lama. Apalagi kan tadinya tuh harus gue yang salto bener-bener ngantem papan itu. Iya, tapi lo akhirnya bisa salto nggak sampai sekarang? Bisa, alhamdulillah. Oh, Sekarang malah keseringan salto, di mana-mana gue salto. Keren. Pas dia boleh, bilang, boleh. salto deh. Tapi kemarin waktu di Blok M dia roll depan loh. Udah terbiasa dia. Biru-biru loh. Biru-biru loh. Biru-biru sekarang. Salah posisi ya. Kalau aku sih mungkin karena kita semua itu lebih ke arah apa ya, dilatih untuk safety sih. Gimana caranya biar kita refleks jatuh tuh yang benar. Kalau ngadep jatuh ke belakang tuh gimana, jangan sampai aduh salah gitu posisi tumpuannya. Terus karena kita juga banyak adegan yang terlepas dari action, kita kan harus lari-lari. Terus adegan ngeband itu pun sebenarnya capek ya, jujur gitu kan. Jadi ya kita harus secara fisik tuh udah siap gitu, udah fit. Makanya kita walaupun pada saat itu nggak bagian kita gitu ya, misalnya bagian Zara atau Mawar doang, kita tutup aja tuh disuruh roll 10 kali, roll belakang 10 kali, serius. Jadi pemanasan aja roll 10 kali. iya, jadi buat melatih Muter kelenturan terus. dan heating up kali ya, biar kita ntar terbiasa gitu. Bukan punya muscle. Salon Selesai pas syuting, koyo. Koyo, iya. Sama salah urat ya. Iya benar. Kalau Mawar gimana Mawar? Kalau aku sama kayak teman-teman yang lain, kita ada workshop gimana caranya untuk jatuh terus reaksi itu tetap aman buat kita ketika dilakuin gitu. Tapi ada satu adegannya Cila aku suka banget, itu lucu banget adegan fightingnya koreonya. Ya itu ya. Yang gitu ya. Yang itu. Ya, oke, iya, Yang iya, menggunakan gitu. alat itu ya? Iya. Iya. Oh. Oh, yang ini ya. Itu kocak. Iya. Iya itu lucu banget, menurut aku gemes. Jadi dia juga nggak tahu lagi. Tahu dong, emang lu. Jadi kalian harus banget nonton sekarang. Bridging yang baik ya. Tapi kalau aku boleh jujur, aku paling suka yang Satin juga suka. Iya, Satin juga keren Satin banget. itu dia Semuanya keren banget adegannya. Fighting believable banget. Kita langsung Zara yang juga keren. Iya dong, Zara yang roll depan itu keren juga. Nah, Kak Mentarin nih, ini pas syutingnya aku melihat di depan mataku loh. Dia terinjak-injak loh. yang mana ya? Yang itu loh. Iya. Dia lupa. Nah, bisikin. Injak-injak tuh yang mana? Yang itu. Oh iya, oke. Gimana coba tuh? Kalau aku pribadi memang ada sedikit koreo, jadi ya emang latihan koreo juga sama safety gitu tadi. Tapi yang paling menyeramkan itu sebenarnya kan Rian ini kan punya kekuatan api kan, jadi maksudnya namanya kita kena kekuatan api itu kan pasti reaksinya juga harus yang luar biasa, kehantem. Nah itu kan safety ketika kita reaksi dihantamnya itu loh yang kita ditarik itu. Nah, itu serem sih, Itu jujur. serem karena kita nggak bisa lihat belakang kan, kita ditarik dari belakang dan kita nggak bisa ngelihat ke belakang, kita harus safety. Itu menurut aku yang paling susah sih. Sampai sekarang kayaknya kayak gua nggak mau itu takut gitu. Itu kayak wahana Distut, jujur. iya, distut. Kayak wahana itu feelingnya. Tapi kalau ada tawaran lagi mau. Mau dong. mau. Udah tau komentarnya lagi promosi ya kan? Iya. Cuma yang distut itu ngeri emang kan? Iya itu ngeri sih, apalagi jus gitu. Iya. Gak boleh pelan-pelan soalnya. Pakai sling-sling itu pegel nggak? Pegel kan? Kalau sling gue seneng banget. Ya ini pegal ya, seneng banget. Tapi itu nanti dilihat aja di video. Iya, di film. Apa? Yaitu film Virgo and Sparklings ini punya banyak soundtrack originalnya. Jadi bisa disaksikan sama teman-teman sekalian nyanyi. Jadi audio dan visualnya tuh memanjakan mata banget gitu. Apalagi scene-scene kita ngeband, Scorpion ngeband semuanya tuh kayak wah berasa atmosfernya lagi nonton konser beneran. Apalagi lagunya beneran nyanyiin sama Zara kan. Walaupun aku tidak mainin drumnya beneran, tentu tidak. Recordingnya Itu ya. yang arrange bukan saya. Tapi setidaknya lagu itu tuh benar-benar merepresentasikan setiap suasana, setiap scene yang ada gitu. Jadi ya insya Allah kalian yang nanti nonton pas dengerin lagu itu, pas lagu itu keluar, wah gitu gila nih, asik banget kayak merasakan euforianya. Apalagi udah bisa didengerin juga kan di digital platform. Jadi kalau misalnya pinter Bridging-nya dia. ada terus ya? Lu ada terus ya Cil ya? lu jangan gitu. Lu nyatet ya? Lanjut. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya ada di kolom sini prompter. Lu tempel di sini. Dijamin 100% enggak. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pulang dari bioskop, ini lagu apa ya enak banget, bisa langsung nyari. Itu tuh bukan lagu ala-ala hippie fura, beneran ada lagunya.
Itu sih. Menurutku ini unik banget karena di setiap karakternya mereka punya cerita yang masing-masing dan sangat-sangat unik. Jadi ketika nonton pasti kalian akan ngerasa relate sama salah satu karakter di film ini. Jadi kayak, wah ini aku banget nih gitu. Kayaknya aku relate sama Carmen. Wow. Ya Allah. Gitu. Terus juga Virgo ini punya tagline yaitu menyelamatkan dunia bukan cuma hak orang dewasa. Jadi itu secara garis besar juga itu yang akan kalian lihat juga nanti di film ini gitu. Yes. Kalau bisa ditambahin juga bukan cuma film superhero tapi semua unsur ada di sini. Kalau ibarat makan itu tuh porsinya pas, semua rasa ada. Iya. Iya benar, karena dari persahabatan kan kental banget nih kita. Dari persahabatan yang geng Ono sama yang geng ini gitu. Kalau ini nggak bersahabat Ini ya? sendiri ya? Iya. Jadi jadi solo ya? Sama Brando Money ya? Musuhan? Bromance. Oh. Bromen. Terus unsur keluarga. Iya. Jadi pesan moral yang mau dibawa buat orang tua dengan anak-anaknya itu juga ada. Terus musikalitasnya juga sangat kental di sini dan pastinya ini film superhero Bumi Langit Cinematic Universe yang film ketiga. Jadi dan bisa buat semua umur. Nah, itu dia akhirnya ya terselamatkan ya. Bisa semua umur juga buat anak-anak, orang dewasa sampai orang tua juga cocok Bisa lah untuk nonton film ini bareng-bareng. ya, cocok. Itu sih. Kita punya satu fun fact lagi sih. Kan ditambah lagi. Ditambah lagi. Film ini sudah tayang dan sudah bisa disaksikan di Cinepolis. Oh iya bener. Benar. Nonton sekarang juga. Hai anak bioskop. Jangan lupa nonton. Fear Glenda Sparklings. Sudah tayang di Cinepolis Cinema. Awas aja kalau nggak nonton. See you. See you.